Dia udah ngerasain tinggal di Jepang, kira-kira kalau disuruh milih mending tinggal di Indonesia apa di Jepang? Ya, kalau jujur-jujurannya mending tinggal di Indonesia. Nah, ini kan kontraknya berarti setahun ya? Itu ada Ya, kemungkinan bisa diperpanjang atau gimana gitu? kalau untuk diperpanjang, kalau untuk Daihatsu sendiri nggak ada. Jadi kalau untuk Daihatsu sendiri nanti dipulangkan dulu, nanti dikabari lagi dari pihak Daihatsu-nya uh, bisa diperpanjang apa enggak. Tapi ini kan saya udah angkatan Daihatsu ke-8, dari angkatan Daihatsu 1 sampai 7 itu yang udah pulang dari Daihatsu 1, 2, 3 ini. Dan nggak ada yang diperpanjang. Memang Daihatsu itu perusahaan mobil di Daihatsu Jepang cuma terima pemagangan tuh setahun. Jadi biar bisa gantian sama orang Indonesia lagi yang pengen kesini buat dapetin ilmunya. Jadi pas pulang ilmunya bisa diterapin kalau kita mau kerja di bagian otomotif lagi. Kalau yang negeri kemarin kenapa enggak saya pilih juga, karena di negeri itu kontraknya udah 3 tahun sampai 5 tahun tergantung perusahaannya, dan perusahaannya itu masih random, belum tahu kita dapat perusahaan apa, kan ada 60 perusahaan juga nanti, entah itu sipil, entah itu bangunan, entah itu kerja di bagian makanan dan lain-lain, banyaklah perusahaannya, entah di perikanan. Jadi masih belum tahu nih kita. Tahunya pas nanti kalau udah lolos di seleksi daerah. Nih, kamu ternyata diterimanya di seleksi misalnya di ke Jepangnya bagian pertanian. Nah, jadi memang belum tahu. Kalau swasta tuh enaknya bisa milih kita mau job yang mana, ikut tes, lolos, udah tahu job desk-nya masing-masing. Jadi gitu. Hmm. Dia selama udah ngerasain tinggal di Jepang, kira-kira kalau disuruh milih mending tinggal di Indonesia apa di Jepang? Ya, kalau jujur-jujurannya mending tinggal di Indonesia. Oh gitu Soalnya ya? Kirain malah baru kebalikannya loh. tadi, jadi baru 3 bulan. Kenapa gitu? Nah, Kenapa? pasti nanya kan, wah, sebenarnya kan enak di Jepang tuh, enak di luar negeri tuh ya, tinggal kan bisa lihat 4 musim gitu. Nah, alasannya tuh ada beberapa kenapa pengen tinggal di Indonesia. Pertama, kalau di sini kita kan belum nih sama iklimnya atau cuacanya, karena 4 musim nih. Kan saya juga sendiri kan cuma setahun karena memang nggak pengen yang cari lama-lama gitu, cuma setahun. Baru 6 bulan itu baru beradaptasi, udah harus pulang. Padahal kan pengen masih nyoba yang lain. Tapi memang badan orang Indonesia sama orang lain itu beda. Orang Jepang tuh walaupun musim dingin pakai baju biasa itu ya santai doang. Kalau kita nih udah pakai baju hangat nih, tangan panjang, pakai kaos, pakai baju kerja, pakai jaket, pakai shawl, masih Dan dingin. berlapis-lapis. Iya tuh kayaknya. Terus orangnya di sini tuh cuek. Maksudnya susah kalau kita mau berinteraksi untuk dapat teman. Jadi selama di Jepang itu saya aja dapat teman orang Jepang baru 3, dan itu ya udah akrab lah. Cuma ya orang Jepang lain itu cuek lah, intinya masa-masa bodoh, mau itu ada barang jatuh apa segala macam, ya udah dibiarin gitu doang. Paling kayak pihak keamanan atau security-nya yang ngamanin, kalau kita kehilangan dicari baru dapat. Orangnya cuek. Terus kalau di sini tuh orangnya kalau untuk kerja memang giat banget kerja, hidupnya itu hanya untuk kerja, karena kan mereka nggak punya agama ya, apalagi kan mereka tuh kan penyembah matahari atau Shinto itu kan, jadi memang nggak ada agamanya, jadi hidupnya itu hanya untuk kerja kerja kerja. Luar biasa ya. Kayak di Indonesia nih, nongkrong tuh nggak ada, mereka tuh paling nongkrongnya pulang kerja makan ramen atau makan udon bareng sama teman kerja, udah balik uh, ke aktivitas masing-masing, istirahat buat kerja lagi. Ya ampun, benar-benar Nah, hektik ya. Itulah baru kerjanya itu memang cepet banget, satu menit itu ya 1 menit 12 detik atau 72 detik itu harus jadi atau harus kelar satu mesin. Jadi betul-betul memang kita ini sebagai manusia dipres seperti robot. Jadi kerjanya memang kayak cepet banget gitu. Aduh, ngeri lah.
Pokoknya kan kerja Rodi itu nggak sih? Kayak kerja Rodi nggak sih? ya kayaknya sebenarnya rasanya kayak ini sih sebenarnya kayak dijajah sih. Kayak dijajah. Dia paksa ya? Istilahnya tuh. Nah, tapi kalau di sini kerjanya kan memang berat, tapi sesuai lah sama gajinya. Jadi memang di Jepang, menurut saya sendiri itu, indahnya di Jepang tuh hanya waktu hari libur sama waktu gajian. Sisanya indah. Sama sih di Aduh. sini juga gitu kok. Liburnya Baru nih, setiap makanannya, hari Minggu gimana? kalau saya kan di Daihatsu tuh kerjanya ada 2 shift. 1 minggu shift pagi, 1 minggu shift malam. Jadi selama sebulan 2 shift pagi, 2 shift malam. Cuma dia gantian, nggak pagi, 2 minggu pagi, 2 minggu malam, nggak. Jadi shiftnya itu pagi malam, pagi malam. Kalau pagi itu dari jam 5.25 itu berangkat naik bis, mulai kerjanya jam 6. Jam 6 sampai selesai pulangnya itu jam 3.10. Wow. Pokoknya kerjanya itu 7 jam 35 menit. Mobil yang harus dirakit itu 364 mobil. Itu satu shift, jadi 2 shift itu mobilnya 128. Cepet banget ya. Ya, Wow. gitu. Badan itu, ya itu sih kalau ada tukang urut di sini pengen urut gitu, cuma nggak ada. Jadinya pijit-pijitan sama Oh, pantesan mereka suka onsen ya, maksudnya air panas ketika pulang. Iya, Gitu. mereka kan sehari Iya. sekali. Jadi pas waktu pulang kerja, kayak masuk ke ofuro, kayak pemandian air panas, untuk Iya. ya itu mandi. Sama persiapan buat besoknya. Tuh. Oh ya, aku Waduh. penasaran nih sama waktu di belajar bahasa Jepang untuk persiapannya, itu berapa lama gitu dan sampai level apa gitu waktu Iya. belajar? Kalau untuk belajar bahasa Jepang itu, kalau saya sendiri kan harusnya itu memang 3-4 bulan. Nah, 3-4 bulan itu insya Allah kalau serius lah, atau yang orang yang standar doang, nggak terlalu pintar itu, ya standarnya itu N5. N5 itu paling rendah. Jadi ada N5 sampai N1, N5, N4, N3, N2, N1. Kalau N1 itu udah pinter banget lah. Tapi kalau untuk belajar 3-4 bulan itu ya standarnya N4. Nah, tapi karena saya belajarnya udah 3 kali, ya saya ini di antara N4 sama N3, tapi lebih ke N4-nya lah. Nah, Tapi udah bisa, Wow. ya segitu aja, Sudah. N4 aja juga udah bisa ngerti gitu. Nah, tapi mau lanjut ke N3 itu agak berat, kayak ada kayak tes tertulisnya itu kan, kita harus ngikutin tes kayak TOEFL, semacam TOEFL kalau di bahasa Inggris. Nah, kalau di Jepang ini ada 3 tesnya. Pertama, Chokai, kita tes pendengaran. Jadi, mereka ngomong apa, jawabannya apa, kita harus jawab. Nanti di kertas. Yang kedua, Dokai. Dokai itu kayak soal cerita lah. Ini soal cerita apa segala macem, maksudnya apa, jawabannya apa. Ya, itu mungkin masih bisa ngikutin. Yang ketiga tuh kanji. Nah, kayak bentuk huruf kanji ini artinya apa. Nah, artinya apa, itu terbelah lagi jadi 2. Ada unyomi sama kungyomi. Unyomi itu peribahasanya, ini sebutannya apa, kungyominya sebutannya apa. Jadi kanji itu ada 1, turun lagi jadi 2, nah diartikan lagi. Nah, itu yang bikin berat untuk lolos untuk tes Neuriku Shiken-nya atau semacam tes TOEFL-nya, itu yang sulit di situ. Karena kalau N5 kan harus bisa kanji dan hafal 300. Kalau N4 itu sekitar 700. N3 itu sudah 1.200 lah. Harus betul-betul hafal kanji, karena kan tesnya itu random ya kanjinya. Iya. Nah, 180 itu nilai maksimal. Kita bisa lolos itu harus di atas 90. Jadi 91 tuh lolos. Kalau di bawahnya, ya nggak lolos. Pertanyaan selanjutnya, sebenarnya dari menurut kamu sendiri ada nggak kesamaan antara Indonesia, kehidupan Indonesia dan di Jepang? Atau ada Kalau perbedaan? kesamaan, belum ada sih, kayaknya lebih banyak perbedaannya sih. Jepang tuh lebih banyak ke perbedaannya deh. Apa aja bedanya? Bedanya Ya, apa aja? pertama musim. Tuh, itu yang paling terasa. Kedua lagi, yang lebih terasa lagi makanannya. Itu yang bikin beda. Di sini makanannya bumbunya aneh-aneh. Jadi rasanya aneh gitu.
Jadi waktu berangkat pun ke sini cuma ya karena udah dikasih tahu teman-teman sebelumnya memang paling banyak itu bawa ke sini bumbu. Jadi pakaian itu cuma beberapa helai lah. Sisanya bumbu. Nah, itu yang penting sih. Terus bawa apa aja? Banyak sih kayak Royco, bumbu rendang, pokoknya bumbu-bumbuan lah. Nah, terus ini kan ternyata bumbu yang disetok untuk setahun ternyata nggak cukup, Udah cuma cukup habis. sampai tahun, cuma 6 bulan. Jadi ya memang tuh jadi selama waktu kerja tuh rasanya baru 6 bulan kerja nih, sabar setengah tahun lagi nih, pengennya pulang makan bakso, nongkrong gitu kan, makan gaduh. Udah kangen Indonesia aja lah pokoknya. Udah kangen, baru setengah jalan loh. Nah, itu yang bikin nggak kerasan makanannya sih sebenarnya. Jadi ya itu waktu kerja itu pengen lah nongkrong bareng teman-teman tuh ketawaan. Karena kalau di sini nggak mungkin bisa gitu. Anak nongkrong, guys. Enggak juga, maksudnya interaksi sama teman-temannya banyak. Kalau sama orang Jepang tuh ngobrol paling, oh iya iya, sekedar kerjaan, habis itu udah ya udah gitu. Mereka masa bodoh lagi. Ya, mungkin itulah ya perbedaan budaya kita. Makanya mereka mungkin lebih maju Nah, dari kita, iya. lebih produktif. Nah, itu kayak gimana nggak maju, mereka sistem kerjanya seperti itu, jadi kan, oh iya iya. Terus kemarin kan sempat Ramadan di sana tuh. Gimana rasanya Ramadan di sana? Ya gimana ya? Nah, jadi yang kendala itu juga sekarang tuh, yang waktu pas di sini, waktu pas bulan puasa tuh ya, itu terasa betul tuh. Jadi kalau untuk perusahaan sendiri itu nggak mengizinkan buat puasa, karena mengganggu produktivitas kita waktu kerja, buat kesehatan juga nggak baik. Karena kan sistem kerja mereka memang seperti robot gitu. Ini kalau hari biasa kan kerjaan tuh ada 4 ronde. Jadi setiap 100 mesin itu istirahat, setiap 100 mesin istirahat. Jadi setiap 100 mesin yang pertama istirahat, itu kita walaupun udah sarapan, walaupun udah makan sebelum berangkat kerja, pasti perut itu ngerasa lapar banget, haus. Jadi pasti makan. Ronde kedua itu pasti makan, ronde ketiga makan, keempat pun masih makan. Jadi kalau puasa itu ya paling ya sekuat kita lah, bukan semampu kita. Jadi ya walaupun di sini orang-orang Indonesia tuh nggak ada yang full puasanya, paling ada yang bolong lah 2 atau 3. Susah kalau untuk full di sini. Iya sih, berat juga sih aktivitasnya ya. Nah, itu buat kesehatan. Malah ada yang maksain tuh, pengen full nggak pecah. Tapi ya itu dia sampai mau pingsan-pingsan itu kerja itu sudah. Jadi ya udahlah makan-makan, akhirnya makan. Agak berat sih kalau pekerjaan yang Luar biasa kayak ya, kerja. tekanan kerjanya.